Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini kita mencoba menyelesaikan PD parsial dan juga unsteady state gitu ya. Dimana tinjauan kali ini adalah kita selesaikan menggunakan metode implisit ya. Oke, nah untuk metode implisit ini berarti nanti kita buat apa namanya? Penyelesaian gitu ya. Kita buat penyelesaiannya. Oke, nah kita tulis dulu persamaannya di pertemuan sebelumnya itu bahwa d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan seper alfa ya. Seper alfa dt per waktu ya, time. Oke, pertama ini apa yang kita lakukan dulu gitu ya. Oke, kita membuat ilustrasi yang sama dengan metode dengan video yang saat steady state gitu ya. Oke. Kita buat semacam ilustrasi. Pertama di sini kita ada data pertama. Oke ya. Data pertama ini yang pasti adalah T1. Oke, ini ada di boundary condition. Oke. Di boundary condition itu bahwa T1-nya itu ketika suhunya 0 ya, dt per dz itu sama dengan 0 ya. Oke, berarti nanti belum bisa kita tentukan nantinya. Karena persamaan yang ada adalah persamaan diferensial untuk boundary-nya. Sedangkan di bagian ujung kita misalkan ini I-nya berapa ya. I-nya kalau di percobaan di latihan yang steady state ini sebagai n+1. Oke, kita coba aja di sini sebagai n. Ini sama aja ya. Titik terakhirnya misal kita anggap n gitu ya. Oke, karena posisinya z ya, misal nz gitu aja deh, nz ya. Oke, nz ini jumlah titik di sepanjang ya z itu sendiri gitu ya. Oke. Berarti nanti kan yang perlu kita cari adalah mulai dari ngitung T2, T3 dan seterusnya gitu ya. Sampai di T sebelum nz berarti nz min 1. Oke, di sepanjang ini kita butuh distribusi suhunya gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai persamaan kuadrat, otomatis kita masukkan FDA dulu ya. Kita masukkan FDA untuk orde 2. Oke, FDA-nya apa? Nah, oke, sebelumnya kita masukkan dulu ya rumus biasanya. D kuadrat langsung misal T gitu ya, per dx kuadrat sama dengan biasanya itu T I min 1 min 2 TI plus T I plus 1 per apa nih, per delta, karena ini Z delta Z kuadrat. Nah, kita kesepakati dulu bahwa I di sini adalah menyatakan posisi. Nah, sementara persamaan kita juga selain posisi itu juga adalah sebagai waktu gitu ya. Maka kita membutuhkan indeks untuk waktu. Oke, kita misalkan indeks untuk waktu ini adalah misal J gitu ya. J adalah untuk
penanda waktu, I adalah penanda posisi. Oke, berarti persamaan FDA OR D2 ini harus kita masukin juga indeks terhadap waktu. Oke, nah tinjauan waktunya. Oke, tinjauan waktunya ini waktunya ke berapa ya? Oke, apakah waktu ke J, apakah waktu untuk ke J plus 1 ya? Nah, untuk metode implisit ini ya. Oke, metode implisit ini perhitungan pada interval waktunya itu nanti tinjauannya dari waktu ke J sampai J plus 1. Oke, berarti nanti J sampai J plus 1 ya. Oke, J-nya bisa angka berapapun. Nah, lantas yang kita gunakan yang mana ya? Oke, kita gunakan data terakhir ya, J plus 1 ya, supaya nanti perhitungannya bisa memundur gitu ya. Ini kita gunakan untuk implicit ini atau backward ya. Kadang ada yang menyebutnya backward ya. Oke, berarti indeks waktunya nanti J plus 1. Berarti J plus 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan FDA OR D2 yang baru gitu ya. Berarti nanti FDA fungsi X dan juga fungsi waktu sama dengan fungsi X tadi dimisalkan I dan waktu dimisalkan J. Oke, berarti nanti berubah menjadi apa? T D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan T. Kita tulis di bawahnya aja ya. I min 1. Di atasnya kita taruh J plus 1. Oke, baru dikurang 2. TI atasnya adalah J plus 1 untuk waktunya ya. Oke, baru ditambah T saat I plus 1, waktunya adalah J plus 1. Oke, semuanya dibagi dengan delta Z kuadrat sesuai persamaan ya. Langsung aja kita substitusikan di persamaan utama tadi ya. Nah, yang di atas ini kita substitusikan, berarti ini sama dengan nilainya 1 per alfa ya. 1 per alfa. Nah, delta T per dt nya, oke, namanya nih delta di sini, berarti T, oke, perubahannya kan terhadap apa namanya waktu nih ya, berarti J nya dia basisnya tadi kan J plus 1, berarti nanti dikurang dengan T saat J ya kan? Karena tinjauan kita kan dari J ini sampai J plus 1, berarti ini kita kurangkan, baru dibagi dengan delta T nanti. Seperti gini ya. Oke, berarti kita substitusikan di sini. Nah, ini posisinya saat posisi I, kita taruh I di sini. I-nya adalah tertentu ya. Berarti di sini T I saat J plus 1 gitu ya, dikurang dengan T I gitu ya, berarti saat J. Nah, baru nanti dibagi dengan delta T. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa ini gitu ya? Kita lakukan penyederhanaan gitu ya. Oke, alfanya ini kita pindah ruas, alfanya oke ya. Alfanya pindah ke kiri, terikut delta T. Kita pisahkan juga terhadap delta Z.
Oke, berarti ini tersisa di sini adalah T saat I-1 min 2 TI plus TI plus 1. Kita masukkan indeksnya, semuanya adalah J plus 1. Oke, baru sama dengan di ruas kanannya tersisa T-nya aja gitu ya, T suhu ya. TI saat J plus 1 dikurang TI saat J. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita misalkan aja. Kita misalkan yang di sini misal sebagai beta gitu ya. Berarti nanti beta di sini T I-1 oke dikurang 2 TI ditambah TI plus 1 udah saat J plus 1. Oke, sama dengan berarti masih tetap ya, TI saat J plus 1 min TI saat J. Oke, berarti tetap. Oke, apalagi yang bisa kita coba gitu ya, kita pindah ruas sekali gitu ya. Kita urutkan ini udah ya, dari I-1, I dan I plus 1 udah berurut. Oke, kita gabungkan ya, TI J plus 1. Nah, ini kan yang sama-sama J plus 1, ini ada kesamaan ya. Oke, ini sama indeksnya. Karena ini indeksnya sama, ini kita gabung aja gitu ya. Oke, berarti betanya kita masukin kalau gitu. Berarti beta T I-1 saat J plus 1. Berarti ini minus apa nih? Minus di sini ada 2 beta ya, 2 beta plus 1 T I saat J plus 1. Berarti nanti ditambah dengan beta TI plus 1 nih saat J plus 1 sama dengan negatif TIJ gitu ya. Oke, misal negatifnya kita hilangin gitu ya, tapi di sini berubah ya tandanya. Beta TI min 1 J plus 1. Berarti ini ditambah 2 beta plus 1 TI atasnya J plus 1. Ya, ini jadi minus beta TI plus 1 atas J plus 1 sama dengan TIJ. Oke ya, seperti ini kita cek dulu. Oke, kiranya udah pas. Oke ya, udah benar. Nah, ini adalah persamaan akhir ya. Oke, persamaan ini yang nanti akan kita gunakan untuk matriks gitu ya. Oke, untuk matriksnya adalah ini gitu ya. Oke, nah otomatis kita hubungkan dulu nih ya. Oke, kita hubungkan saat posisi I ya, yang ada tadi adalah saat I sama dengan 1. Oke. Saat I sama dengan 1. Berarti ini terhubungnya ke boundary condition
yang pertama ya. Oke, boundary conditionnya adalah dt per dz, perubahan suhunya terhadap z itu sama dengan 0 ya. Oke, I sama dengan 1 berarti kan yang di luar gitu ya. Oke, nah dt per dz ini harus kita substitusi lagi. Oke, nah baru substitusinya ini yang menyangkut ini ya, apakah dia backward, apakah forward, apakah center. Ini ada beberapa trik gitu ya, kapan kita pakai persamaan yang backward, kapan kita pakai persamaan forward. Oke, kita ke next slide gitu ya. Oke, nah sebelumnya kita tulis dulu persamaan untuk masing-masing gitu ya, baik itu forward baik itu backward. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah biasanya forward backward itu digunakan untuk urut D1 gitu ya. Nah, urut D1 kita pertama yang forward. Oke, forwardnya yang second order gitu ya. Oke, df per dx. Oke, diferensial suatu fungsi terhadap x sama dengan negatif f saat x plus 2 delta x ditambah 4f saat x plus delta x min 3f x dibagi dengan 2 delta x. Oke, berarti forward di sini titik yang paling kecil adalah saat x ya. Berarti terbesar saat x plus 2 delta x. Kemudian untuk backward ya, df per dx sama dengan 3fx min 4f x min delta x. Oke, di sini delta x-nya selalu berkurang ya. Ditambah f x min 2 delta x baru semuanya dibagi dengan 2 delta x. Oke, kita lihat kalau forward delta x nya bertambah, backward delta x nya berkurang. Oke, kita misalkan kapan pakai backward, kapan pakai forward ya. Kita misalkan di sini ada data I sama dengan 1. Oke, ini ada 2, ini yang I3, I4, di sini I5. Oke, kita aplikasikan untuk I-nya 1 ya. Oke, ketika I-nya 1, ini kan berarti posisi X-nya ya. Oke, berarti dia fx-nya ini saat I-nya itu 1 ya. Oke, dia apakah ada saat I-nya 0? Nggak ada ya. Berikutnya yang ada adalah I-nya berapa? I-nya 2 dan I-nya itu 3. Oke, kita lihat kalau pakai forward, X-nya di sini ini X plus delta X-nya ada, berarti saat I-nya 2, ini saat I-nya 3. Kalau kita pakai backward, dia kan X-nya harus dikurang dengan delta X di sini ya. Oke, karena di sini udah mentok paling kiri saat I-nya 1, berarti nggak bisa
backward ya. Berarti di sini forward. Baru yang di ending nanti persamaan backward. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau udah kita langsung lanjut aja. Oke, berarti dari boundary condition saat x-nya itu apa ya? X-nya itu 0 ya. Oke, kan ini kita bagi jadi dua tadi ya, di filmnya ya, di posisi 0 sampai Z sama dengan L sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi ini sama aja gitu ya. Oke, tinjauannya mau yang belahan kiri atau belahan kanan ya. Oke, kita misal anggap yang paling kiri, berarti ini di center X-nya sama dengan 0. Ini adalah di center atau bagian pusat. Oke, tadi itu adalah dt per dz sama dengan 0. Oke, berarti dt per dz nya kita masukkan rumus yang karena x nya 0 ini posisinya adalah i awal, berarti pakainya forward ya. Berarti mati negatif t gitu ya, negatif tx. Berarti nanti x nya kita ganti i gitu ya, karena tinjauannya data ke i. Berarti nanti i negatif ti plus 2 tambah 4t ti plus 1 min 3 ti per 2 delta x. Oke, ini kan 0 ya, sama dengan 0. Oke, berarti nanti sehingga kita masukkan dulu, karena i-nya sama dengan 1, maka di sini menjadi negatif t negatif 3 ya, negatif di sini negatif T3 tambah 4 T2 minus 3T1 sama dengan 0. Oke, kita urutkan ya. Berarti negatif 3 ya. Negatif 3T1, J plus 1 nya kita masukin. Berarti ditambah 4T2 saat J plus 1. Baru dikurang lagi dengan T3 saat J plus 1. Sama dengan 0. Oke, ini kita udah dapat. Oke, nah satu lagi nanti kita coba untuk batas yang sebelah kanan gitu ya. Oke, kita tambah slide lagi. Oke, kita simpan dulu deh. Oke, nah yang terakhir berarti untuk batas yang sebelah kanan gitu ya.
Berarti nanti ini untuk batas kanan. Berarti yang terluar ya, ketika X-nya sama dengan L. Oke, tadi apa batasnya? Bahwa dt per dx sama dengan negatif H per K dikali T min TU. Oke, ini merupakan dari panas konveksi sama dengan panas konduksi gitu ya. Oke, kita masukkan, berarti ini karena paling kanan, ini adalah I nya itu di terakhir sama dengan NZ tadi ya. Oke, karena ini terakhir berarti dia pakai backward gitu ya. Kita masukkan negatif, apa rumusnya adalah 3 ya, 3T Oke, karena di sini NZ berarti dia sebagai NZ. Ini saat J plus 1 dikurang 4T NZ min 1. Posisi waktunya J plus 1 baru ditambah T saat NZ min 2. Waktunya adalah J plus 1. Oke, ini dibagi dengan 2 delta Z, kita tuliskan dibagi 2 delta Z ya, sama dengan negatif H per K T, berarti di sini T nya di sini TNZ saat J plus 1 min T udara ya, TU. Oke, kita sederhanakan aja ya. Berarti di sini 3 TNZ saat J plus 1 berarti min 4 TNZ min 1, waktunya J plus 1 ditambah TNZ min 2, ini J plus 1 ya. Oke, berarti ini kita pindah ke kanan semua menjadi negatif 2H delta Z per K gitu ya. Jadi TNZ saat J plus 1 min TU. Oke, biar enak, yang ini kita misalkan coba ini sebagai beta gitu ya. Kemudian T yang ini dipindah ruas gitu ya. Ini adalah pindah ruas. Berarti nanti sehingga ini menjadi, kita urutkan dari yang terkecil ya. Berarti nanti TNZ min 2, ini yang di sini. Yang di kanan nih saat J plus 1 baru min 4 TNZ min 1 saat J plus 1. Oke, baru ditambah 3 plus beta ada. Oke, 3 plus beta TNZ waktunya J plus 1 sama dengan, berarti ini beta TU ya, beta TU. Oke ya, berarti untuk batas kanan udah, batas sebelah kiri udah, kemudian di persamaan utama mana ya, persamaan utama juga udah gitu ya. Oke, untuk posisi yang di tengah-tengah gitu ya. Oke, untuk yang di tengah-tengah juga udah dapat di persamaan utama gitu ya. Oke, berarti nanti untuk matriksnya ya kurang lebih seperti ini ya nanti. Berarti kalau yang tadi kan
di awal, di akhir, kemudian di titik kedua sama n-1 tuh berbeda. Kalau kali ini dibuat sama gitu ya. Oke, berarti nanti input data yang pertama di MATLAB, habis itu adalah kita buat matriks sama ya, misal A dan B. Habis itu baru kita input data batas kiri, baru kita input data batas kanan, oke, baru input dari persamaan utama, baru ngitung yang X nya ada, yang inverse A kali B. Oke, baru selesai ya, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya penjabarannya gitu ya. Nah, kira-kira nanti itu bedanya apa dengan Crank-Nicolson ya. Nah, Crank-Nicolson ini memberikan hasil yang berbeda itu di persamaan utama ya. Oke, mana persamaan utama? Mana ya tadi? Nah, mana nih? Nih gitu ya. Nah, di orde 2 gitu ya. Yang d kuadrat T per dx kuadrat yang dipakai gitu ya. Kalau tadi kan kita menggunakan ini. Indeksnya ini semua saat J plus 1 tadi ya. Untuk implisit waktunya itu semuanya saat J plus 1. Kemudian dia menggunakan backward itu ya. I nya berarti nanti ada I plus 1 terus I terus I min 1. Nah, sedangkan untuk Crank-Nicolson di sini, oke, dia menggunakan metode rata gitu ya. Oke, menggunakan metode rata. Berarti ratanya apa? Berarti backward tambah forward gitu ya. Dibagi 2 gitu ya. Oke. Kalau implisit gitu ya. Mana tadi? Nah, kita taruh sini deh. Nah, kalau implisit, oke, untuk waktunya gitu ya. Apa namanya, untuk tinjauan waktu yang dipakai adalah J plus 1. Sehingga dia bentuk kuadrat 2-nya. Ini bagusnya di next saja ya, next slide dah. Ya. Biar bisa buat perbedaan. Oke, kita hapus dulu. Nah, kira-kira biar enak ya perbedaan implisit. Oke, aduh. Kenapa warnanya merah? Aduh, kenapa error ya? Ininya mau dibuat ini error. Oke. Ini belum bisa.
Nah ya, kita buat perbedaan implicit, explicit sama Crank-Nicolson. Oke, pertama di sini tinjauan waktu gitu ya. Kita buat di sini kategori tinjauan posisi, waktu, baru persamaan. Persamaan D kuadrat F gitu ya per dx kuadrat. Oke. Pertama implisit. Oke, implisit berarti posisi waktunya posisinya itu I, waktunya yang dipakai adalah J plus 1. Nah, persamaannya adalah berarti dia ini F gitu ya. F saat I min 1 nanti dikurang 2 kali F saat I, kemudian ditambah F saat posisinya I plus 1. Nah ini waktunya kan semuanya J plus 1, tambahin aja sini J plus 1, J plus 1, J plus 1 ya. Baru semuanya dibagi dengan delta X kuadrat. Ini implisit ya. Berikutnya adalah eksplisit. Nah, kalau eksplisit posisinya tetap sama-sama I gitu ya. Duh. Sama-sama I gitu ya. Oke, tetapi di sini waktunya adalah tinjauannya J gitu ya. Karena implisit, kalau implisit tadi bisa disebut sebagai umumnya backward. Berarti dia data terakhir supaya bisa dihitung mundur. Kalau eksplisit ini adalah forward. Berarti waktunya adalah tinjauannya J. Oke, berarti di sini sama. Untuk posisinya kan sama. Berarti I min 1 min 2 FI plus FI plus 1, tapi di sini semuanya J. J di sini J, berarti di sini J. Berarti dibagi di sini sama delta X kuadrat. Oke, sedangkan Crank-Nicolson gitu ya. Posisinya sama I, nah tetapi di waktunya dia pakai rata-rata. Berarti adalah setengah dari apa? Setengah dari J plus 1 sama J gitu ya. Nah, untuk ininya gimana? Berarti ininya adalah setengah dari D kuadrat F per dx kuadrat implisit ditambah yang D kuadrat F per dx kuadrat eksplisit. Oke, ini bedanya di sini. Oke, berarti nanti bedanya ini diterapkannya di mana? Di persamaan D kuadratnya ya. Persamaan kuadratnya aja. Oke, terus apa lagi untuk tinjauan waktu gitu ya. Tadi lupa nih. Misal DF aja ya, DF per waktu. Karena di sini tinjauannya terhadap J plus 1 gitu ya. Tinjauannya kan waktunya J plus 1, maka di ruas kanan juga ya J plus 1 gitu ya. Berarti nanti F J plus 1 berarti dikurang dengan FJ gitu ya, FJ.
baru nanti bagi delta T. Kalau di sini, oke, kalau untuk eksplisit berarti dia kan Fj, berarti di sini Fj, berarti dikurang dengan Fj min 1 gitu ya. Berarti nanti dibagi dengan delta T. Bentar, kita cek dulu yang eksplisit. Oh, sama aja ya. Oke, ini sorry ini kita hapus dulu. Untuk tinjauan perubahannya terhadap waktu yang ada di ruas kanan, dia sama ya, dia sama aja, dia sama, nggak memiliki perbedaan gitu ya. Oke, dia sama, berarti di sini juga berarti Fj plus 1 min Fj gitu ya, bagi delta T. Begitu juga yang Crank-Nicolson ya, Fj plus 1 min Fj per delta T. Otomatis nih posisinya saat I semua ya, I. Oke, di tadi kan kita yang udah coba itu adalah metode implisit gitu ya, yang udah kita coba. Oke, nah ini ya, kita udah mencoba metode implisit di mana di bagian d kuadrat f per dx kuadrat, nah persamaan kuadratnya kita menggunakan ini. Posisinya yang kita gunakan adalah j plus 1 karena implisit. Oke, kalau nanti teman-teman mau mencoba yang eksplisit berarti pakai indeks waktunya itu J gitu ya. Kalau Crank-Nicolson berarti harus kayak tadi, harus ya backward yang implisit tambah eksplisit dibagi 2. Oke ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk batasnya sendiri, batas kiri sama batas sebelah kanan gitu ya. Nah, ini dia memiliki kesamaan gitu ya. Oke, tetapi tetap diingat perpangkatannya gitu ya. Oke, kalau di sini kan boundary conditionnya pangkatnya pakai di sini J plus 1, J plus 1, J plus 1 karena implisit gitu ya. Oke, berarti nanti kalau eksplisit dia pangkatnya memakai J gitu ya. Pakai J. Oke. Kalau gitu kita lanjut di next video untuk pembahasan program MATLAB-nya. Terima kasih banyak.